Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Yesus, anggota Gereja Loma Linda Indonesian Seventh-day Adventist, beserta para pemirsa di rumah atau di mana saja saudara-saudara mengikuti acara 10 hari berdoa ini. Saya mengucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dalam minggu sembahyang ini. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan membawakan hari ke-9. Judulnya, apakah saya bekerja untuk Allah atau apakah Allah bekerja melalui saya? Saya mau baca satu ayat di dalam Galatia 2 ayat 20, berkata seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebelum saya mulaikan malam doa 10 hari ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Tuhan Allah di surga, Tuhan pengasih dan penyayang. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menciptakan kami manusia, dan Engkaulah memberikan kuasa kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya dapat melakukan tugas yang baik dari Tuhan ini hanya dengan kuasa ilahi, bukan kuasa kemanusiaan kami. Bantu kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan. Ampun dosa kami dan beserta dengan kami sepanjang acara 10 hari berdoa ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, sangat senang sekali karena kita telah mengikuti 10 hari berdoa ini dari malam ke malam. Lalu malam ini adalah malam yang ke-9 dengan judul apakah saya bekerja untuk Allah atau apakah Allah bekerja melalui saya. Tadi saya sudah bacakan satu ayat dalam Galatia 2 ayat 20. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca sekali lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Kita ini diciptakan Allah untuk pekerjaan yang baik. Seorang theologian dari Austria yang bernama Zsolt, dia diundang dan diutus untuk mengadakan revival series di Kenya, Afrika. Saudara-saudara sekalian, saudara ini telah melakukan workshopnya dari malam ke malam, tetapi hanya 30 orang yang datang mengunjungi acara sembahyang ini. Kemudian Zsolt, seorang pemuda Austria ini yang dipanggil ke Kenya, Afrika, merasa sangat kecewa, merasa sangat putus asa. Kemudian dengan keputusasaan ini, dia masuk ke kamarnya, dia masuk ke biliknya, menutup pintu, dan dia berdoa selama 4 jam lamanya. Kemudian setelah dia selesai berdoa, dia masih mempunyai keraguan-raguan. Dia masih mempunyai suatu kesangsian. Apakah pengunjung akan datang lebih banyak lagi? Kemudian diteruskan revival ini, datanglah 600 orang berkunjung. Diteruskan kemudian datang 700 orang. Akhirnya mencapai 1000 orang datang untuk mengikuti acara kebaktian yang ada dilakukan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya 39 orang dibaptis oleh kasih karunia Allah. Apakah saya bekerja untuk Allah atau apakah Allah bekerja melalui saya? Setiap kali kita mencobai hal-hal yang besar untuk Allah, sama seperti 10 hari bekerja ini, kita ditantang oleh beberapa hal. Pertanyaannya adalah, apakah saya bekerja untuk Allah dengan kesanggupan manusia saya, kemampuan manusia saya, atau apakah saya mengetahui bahwa Allah bekerja melalui saya dengan kemampuan ilahinya? Dua hal ini perlu kita camkan di dalam pikiran kita.
Setiap saat kita berbuat yang besar, berbuat kemajuan untuk pekerjaan Tuhan, selalu dua hal ini harus kita pikirkan dalam pikiran kita. Apakah saya bekerja untuk Allah dengan kemampuan saya manusia, atau Allah bekerja di dalam saya dengan kemampuan ilahi? Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10 berkata seperti ini. Karena kita ini bukan buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, kita ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Yesus. Di dalam Kejadian dikatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup kepada hidungnya sehingga menjadilah manusia yang hidup. Kita ini ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita mau bekerja dengan kemampuan kita manusia, itu akan menjadi sia-sia semata-mata. Tetapi kalau kita bekerja bagi Tuhan dengan kemampuan ilahi, maka pekerjaan itu akan baiklah adanya. Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin membaca satu hal, yaitu Efesus 2 ayat 10 tadi mengatakan, ayat ini mengacu pada dua pekerjaan. Pertama ialah Tuhan telah menciptakan kita di dalam Kristus Yesus. Ini hidup baru yang Dia berikan kepada kita di dalam Kristus. Yang kedua, Allah melakukan pekerjaan kedua di dalam kita, pekerjaan baik yang telah Dia persiapkan untuk kita lakukan. Bagaimanakah kita harus hidup agar Allah dapat melakukan pekerjaan ini melalui kita? Saudara-saudara, kita tadi sudah diterangkan bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang boleh berdiam dalam diri kita supaya kita dapat melakukan pekerjaan ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita harus hidup agar Allah dapat melakukan pekerjaan ini melalui kita? Apalagi di dalam 10 hari berdoa ini. Pertama, hidup dalam Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, di dalam tulisan Receive Power, Ye shall receive power, halaman 286 berkata seperti ini. Sampai mereka menerima roh, mereka tidak dapat menyadari apa yang Allah dapat lakukan melalui mereka. Ini tertulis dalam Ye shall receive power, halaman 286, tulisan dari Mrs. White. Sampai kita menerima roh Tuhan, kita tidak dapat menyatakan apa yang Allah dapat lakukan dalam kita. Jadi saudara-saudara sekalian, sangat penting sekali bahwa hidup di dalam Roh Kudus adalah menjadi priority di dalam kehidupan kita bila kita mau melakukan pekerjaan baik yang Yesus sudah siapkan. Yang kedua, hidup dalam penyerahan penuh kepada Kristus. Setelah ada Roh Kudus, kita harus hidup penuh penyerahan kepada Kristus. Ia yang akan menyerahkan diri sendiri sepenuhnya kepada Allah akan dituntun oleh tangan ilahi. Sementara ia menyimpan pelajaran-pelajaran dari kebijaksanaan ilahi, suatu perintah yang suci akan dipercayakan kepadanya. Ini tertulis di dalam Kisah Rasul-Rasul halaman 239. Dengan menyelesaikan tugas yang telah dibentuk dan diberikan oleh Allah, maka kita mempunyai kemampuan spiritual dan mental untuk berkembang. Tanpa ada Roh Kudus, tanpa ada penyerahan kepada Allah, maka perkembangan mental dan spiritual kita tidak akan berkembang. Saudara-saudara sekalian, saya mau baca di dalam satu kutipan Letters and Manuscript halaman pertama, volume pertama halaman 532. Mereka berpaling dan tidak membuat pembaca terkesan karena Allah dan Roh-Nya tidak ada di dalamnya. Kata-katanya bagus,
tetapi tidak memiliki pengaruh hangat dari Roh Allah. Saudara-saudara sekalian, kita boleh membawakan suatu khotbah, pembicaraan, meditasi yang sangat baik kata-katanya. Tetapi kalau tidak ada Roh Allah di dalamnya, maka ini tidak akan mengena, tidak akan memberikan pengaruh, membangkitkan akan kerohanian kita. Satu lagi saya mau bicarakan di sini adalah tulisan dari Christian Service halaman 260. Bukan kekuatan yang berasal dari manusia yang membuat pekerjaan berfungsi, berhasil, adalah kekuatan kecerdasan surgawi yang bekerja dengan agen manusia yang membawa pekerjaan ke kesempurnaan. Jadi di sini kita melihat, saudara-saudara sekalian, bahwa bukan kekuatan yang berasal dari kita manusia. Hanya kekuatan yang berasal dari ilahi boleh membawa pekerjaan kita akan lebih baik. Saudara-saudara sekalian, waktu Yesus tinggal di dunia ini, Yesus yang lahir di Nazaret, dia di dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan Allah Bapa. Apa yang dia katakan kepada murid-muridnya, mengatakan, aku ini bukan melakukan kehendakku, tetapi kehendak Allah Bapa di surga yang kusampaikan kepadamu. Inilah yang disampaikan Yesus ketika Yesus ada di dunia ini. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara sekalian. Kita harus meniru jejak-jejak Yesus Kristus. Kita selalu harus berhubungan dengan Allah Bapa di surga. Kita harus menyatakan, mengabarkan, mengucapkan kata-kata sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak saya sendiri. Itulah yang paling penting kita ikuti pelajaran dari kehidupan Yesus Kristus yang lahir di Nazaret itu. Kemudian saya akan baca di sini dalam Yeremia 33 ayat 3. Dikatakan seperti ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33:3 mengatakan, kita harus berseru kepada Allah. Kita harus berdoa kepada Allah. Kita harus bersemadi meminta kepada Allah supaya Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan, memberikan kepada kita kepahaman untuk membawakan kebenaran yang mulia ini. Jadi saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini, mari kita kembali menanyakan diri kita, apakah saya bekerja untuk Allah atau apakah Allah bekerja melalui saya? Kita sudah mendengar keterangannya bahwa kita ini ciptaan Tuhan, dijadikan oleh Allah. Kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tetapi kalau kita bekerja dengan kuasa ilahi dari surga, maka kita akan berhasil membawakan pekabaran Tuhan dan nama Tuhan ini pun dimuliakan. Kemampuan manusia hanya mencapai hasil manusia. Tapi kita diciptakan di dalam Kristus untuk pekerjaan yang baik. Saudara-saudara sekalian, alangkah indahnya supaya kita merenungkan sepanjang 10 hari berdoa ini, agar kita selalu hidup di dalam Roh Kudus, agar kita hidup dalam penyerahan kepada Kristus, dan kita selalu mengikuti jejak Yesus, mengucapkan, mengatakan, dan berbuat untuk pekerjaan Allah ini dengan kuasa ilahi, dan meminta pertolongan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, biarlah semoga 10 hari berdoa ini memberikan kepada kita kebangunan rohani, agar kita menyadari bahwa kita perlu dibangunkan. We need to be revived. Karena kita sudah tertidur, kita perlu dibangunkan untuk kita mendapat Roh Kudus dan kita menyerahkan hidup kita kepada Allah Bapa. Semoga saudara-saudara sekalian, anggota Gereja Loma Linda Indonesian SDA, dan juga para pemirsa, di mana saja saudara-saudara berada yang mengikuti acara ini, diberkati oleh Tuhan. Tuhan menurunkan Roh yang kudus, dan kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, supaya kita dapat menyebarkan
dan menghasilkan hasil yang baik dari pekerjaan Tuhan ini. Nah, banyak jiwa-jiwa yang akan ditarik kepadanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan di surga, terima kasih kesempatan malam hari ini. Kami dapat mempelajari bahwa pekerjaan ini adalah Tuhan yang sudah menyediakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak dapat melakukan ini dengan kemanusiaan kami. Kami berdoa pada malam hari ini, turunkan Roh-Mu yang kudus, supaya dengan kuasa ilahi, 10 hari berdoa ini menjadi suatu berkat rohani bagi kami seluruhnya yang mendengar, sehingga banyak jiwa boleh mengenal Tuhan. Ampunkan dosa kesalahan kami Tuhan, berkati kami seterusnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.